Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Yusufi, kelas MJ 401. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis strategi bisnis operasional yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk. Sejarah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ataupun Mayora Group merupakan salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada 17 Februari 1977 serta mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Jumlah karyawan perusahaan serta anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 sejumlah 4.310 karyawan, tahun 2024 4.650 karyawan, dan 2005 5.317 karyawan. Didukung oleh jaringan distribusi yang kokoh. Produk PT Mayora Indah Tbk tidak cuma terdapat di Indonesia, tetapi juga bisa kita jumpai di negeri seberang lautan semacam Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, Afrika, Amerika, serta Italia. Produk industri tergabung dalam kelompok usaha atau grup Mayora. Induk perusahaan dengan memiliki baik secara langsung ataupun tidak langsung lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut. Yang pertama, PT Sinar Pangan Barat atau SPB yang berdomisili di Medan. Jenis usahanya industri makanan dan olahan, mulai beroperasi sejak tahun 1991. Yang kedua, PT Sinar Pangan Industri atau PT Sinar Pangan Timur atau SPT yang berdomisili di Surabaya. Jenis usahanya industri makanan dan olahan, mulai beroperasi sejak tahun 1992. Yang ketiga, PT Torabika Smasta atau TES yang berdomisili di Tangerang. Jenis usahanya industri pengolahan kopi bubuk dan instan, mulai beroperasi sejak tahun 1990. Yang keempat, PT Kakao Mas Gemilang atau KMG dimiliki TES dengan kepemilikan 96%, berdomisili di Tangerang. Jenis usahanya industri pengolahan biji kakao, mulai beroperasi sejak tahun 1985. Yang kelima, PT Nederland BF berdomisili di Belanda, dengan jenis usahanya jasa keuangan dan mulai beroperasi sejak tahun 1996. Visi dan misi Indonesia Mayora Indah Tbk. Visi sebagai produsen makanan dan minuman yang berkualitas serta terpercaya di mata konsumen dalam negeri ataupun internasional, serta memahami pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Misinya terus meningkatkan kompetensi dalam kategori membangun Indonesia yang kokoh dan saluran distribusi di semua lain, menyediakan kawasan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan seluruh Indonesia dengan persaingan yang adil. Membawa nilai-nilai kepada stakeholder kita dengan mengamankan perkembangan dan struktur. Untuk mendukung terlaksananya visi dan misi PT Mayora Indah telah berkomitmen dalam mengembangkan yang pertama, produk dari segi produk Indonesia Mayora terus mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dengan memenuhi kebutuhan pasar. Berikut beberapa produk dari Mayora yang beredar di pasaran. Biskuit Roma Sari Gandum, Roma Better Sandwich Biskuit, Roma Biskuit Kelapa, Roma Cream Crackers, Roma Coffee Joy, Better Darisa. Mayora mempunyai beberapa Indonesia terkemuka yang diketahui selaku biskuit Mari Roma, Sway Olay, Lebih Baik, serta Sari Gandum. Dalam kategori biskuit, Mayora merupakan salah satu produsen biskuit dihormati, apalagi Mayora mempunyai pabrik biskuit terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, permen Kopiko, Tamarin, Kismin, Plong. Divisi permen sudah membuat terobosan dengan meluncurkan permen Kopiko selaku pelopor permen kopi serta
serta jadi Indonesia satu di dunia, sedangkan Kiss membangun jalinan yang sangat sendiri dengan konsumen lewat paket emoti. Yang ketiga, kue wafer dan coklat. Coki-coki, Super Keju, Beng Beng, Superstar, Astor. Divisi wafer menyediakan inovasi baru dalam tiap produk. Kita kegiatan jadi pelopor di segmen wafer gulung dengan meluncurkan Astor, serta seluruh produk Mayora coklat dibuat dari coklat yang nyata, buat menciptakan produk berkualitas besar. Coki-coki hadir sebagai produk unggulan yang ialah pelopor dalam segmen coklat pasta. Yang kelima, Mayora Nutrisi, Energen Oatmeal, Energen sereal, dan susu bergizi. Sejak peluncuran awal, Energen diperuntukkan buat jadi pemimpin pasar di jenis mix sereal, serta Energen mencapai target dengan 93% dari pasar sereal campuran. Yang B, media. Untuk memperluas pasar Indonesia, Mayora mengenalkan produk melalui beberapa media, diantaranya berita, acara, video, foto, iklan. Yang C, hubungan bisnis. Dari segi bisnis, perusahaan sangat bergantung pada yang pertama, pemasok, kekhawatiran tentang keselamatan, mutu, serta keterjangkauan produk. Oleh sebab itu, Indonesia Mayora terus mencari kerjasama dengan pemasok bahan baku dan bahan kemasan yang bisa membagi produk dengan mutu baik serta layanan dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, distribusi. Saat ini Mayora mempunyai dekat 500 distributor di segala Indonesia serta di segala dunia, tetapi masih memperluas jaringan distribusi di segala dunia. Yang D, operasi internasional. Di saat PT Mayora beroperasi di 6 negara di luar Indonesia, ialah Cina, India, Filipina, Thailand, Malaysia, serta Vietnam. Mayora totalitas sudah muncul di total 85 negara di segala dunia. Sejalan dengan perkembangan kilat serta perluasan, Mayora Group membuka kesempatan buat memperluas geografis lewat ekspor. Yang kelima, serikat kerja. Serikat kerja suatu organisasi karyawan yang terdapat di dalam suatu perusahaan diharapkan bisa berperan sebagai institusi yang melaksanakan employee counseling program. Dengan peran serta tersebut, serikat pekerja telah menampilkan kemitraan yang positif pada pengusaha. Kebalikannya, pengusaha bisa menarik manfaat yang besar hendak kedudukannya dan organisasi pekerja. Dalam perihal ini, serikat pekerja dengan sendirinya hendak timbul image positif tentang keberadaan serikat pekerja di area kerja serta karyawan. Selanjutnya, strategi bisnis yang diterapkan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk menerapkan strategi bisnis yang efektif untuk memastikan pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil PT Mayora. Yang pertama, diversifikasikan produk. Salah satu strategi yang dilakukan PT Mayora ialah diversifikasikan produk. Mereka terus mengembangkan sebagai produk makanan dan minuman baru untuk mengetahui kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Diversifikasikan dengan memungkinkan PT Mayora untuk menghadapi persaingan pasar dan mencapai lebih banyak segmen pasar. Yang kedua, inovasi produk. PT Mayora selalu berinovasi dalam mengembangkan produk-produk terbarunya. Mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan ide-ide baru yang dapat menghasilkan produk yang inovatif dan berbeda. Inovatif produk ini memungkinkan PT Mayora untuk tetap relevan dalam pasar yang selalu berubah. Yang ketiga, penguatan merek. PT Mayora mengakui pentingnya membangun dan memperkuat merek mereka. Mereka melakukan berbagai strategi branding seperti kampanye iklan yang kreatif, kerjasama dengan selebriti, dan sponsor acara. Penguatan merek ini membantu PT Mayora untuk memperluas pasar mereka dan membangun kepercayaan konsumen. Yang
keempat, ekspansi ke pasar internasional. Selain fokus dalam pasar domestik, PT Mayora juga melakukan ekspansi ke pasar internasional. Mereka telah mengekspor produk mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Dalam melakukan ekspansi ini, PT Mayora bekerja sama dengan distributor lokal untuk memasarkan produk mereka dengan efektif di pasar internasional. Yang kelima, produk teknologi dan sistem manajemen baru. PT Mayora terus mengadopsi teknologi dan sistem manajemen terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Mereka menggunakan teknologi dalam proses produksi, mengendalikan kualitas dan manajemen rantai pasok untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Strategi yang dilakukan PT Mayora sangat tergantung pada pemasaran yang dilakukan dalam menjual produk yang diproduksi berdasarkan target dan sudah direncanakan, yaitu yang A. Strategi pemasaran. PT Mayora Tbk melakukan beberapa strategi dalam mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar mereka. PT Mayora Tbk mengembangkan dan berfokus pada segmen makanan, terutama biskuit dan permen. Ini terbukti dengan produk dan unggulan mereka, yaitu biskuit Roma dan permen Kopiko. Yang pertama, segmen geografis. PT Mayora Indonesia mengelompokkan segmen pasar mereka berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Pada pasar domestik, mereka melakukan pengembangan ke seluruh wilayah Indonesia, mulai desa sampai kota. Sedangkan untuk pasar internasional, PT Mayora Indah berfokus pada kota yang berpenduduk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Segmentasi demografis. PT Mayora Indah tidak membuat segmen berdasarkan usia, tingkat penghasilan, atau kalangan spesifik. PT Mayora Indah ingin agar produk mereka dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh segala macam orang dari berbagai jenis latar belakang, pendidikan, usia, dan gender. Yang B. Targeting atau menargetkan. PT Mayora Indah juga menargetkan beberapa segmen konsumen. Misalnya, mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti Roma Mari Susu, Roma Sari Gandum, digestif, dan energen. Selain itu, mereka juga menargetkan produk mereka untuk pasar dewasa dengan menciptakan produk sebagai produk sarapan keluarga seperti Roma. Yang C. Positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora menggunakan strategi ini berdasarkan fakta di mana anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, PT Mayora mengambil kesempatan ini dengan melakukan branding terhadap energen yang memiliki nutrisi dan gizi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anak Indonesia. PT Mayora Indah menggunakan atribut yang berbeda dengan kompetitornya dalam produknya, yaitu permen Kiss. Permen tersebut memiliki pesan singkat di balik kemasannya, seperti "Selamat pagi, I love you, so sweet". Yang kedua, positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora Indah memiliki untuk menggunakan harga yang terjangkau untuk menjangkau semua konsumen. Ini terbukti dengan produk andalan mereka yang terdiri dari market leader seperti mie gelas, Kopiko, Beng-Beng, Roma. Yang D. Marketing mix. Untuk saat ini, PT Mayora Indah memiliki 6 divisi dengan produk yang berbeda-beda, yaitu divisi biskuit Roma, Danisa, Royal Choice, Peter, selai oleh, Sari Gandum Sandwich, Coffee Joy, dan Cheese Crisp. Divisi permen, Kopiko Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, Juicy Milk. Divisi coklat, ada Coki. Divisi kopi, Torabika Duo Susu, Torabika Jahe Susu, Torabika Mocha,
Torabika 3-in-1, Torabika Cappuccino, Kopiko Brown Coffee, Kopiko White Coffee, Kopiko White Mocha. Divisi makanan sehat, energen sereal, energen oatmeal, energen GoFood. Analisis laporan keuangan PT Mayora Indah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui risiko keuangan PT Mayora Indah Tbk atas laporan keuangan tahun 2002 sampai 2024 berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Teknik pengumpulan data yang menggunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, bila dilihat menggunakan rasio likuiditas, maka dilihat bahwa PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memiliki kinerja keuangan yang bagus, sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban atau utang jangka pendek kepada pihak lain menggunakan aktif atau aset yang dimiliki. Yang kedua, pada rasio solvabilitas, perusahaan mengalami penurunan jumlah hutang dari tahun 2002 sampai 2024 sehingga kinerja keuangan perusahaan dikatakan tidak baik. Yang ketiga, dapat dilihat dalam rasio aktivitas, kinerja perusahaan dinilai kurang baik karena perusahaan belum mampu melakukan perputaran modal kerja secara optimal. Hal tersebut juga disebabkan oleh perusahaan yang kurang efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang keempat, bila dilihat dari segi rasio profitabilitas, PT Mayora Indah dan entitas anak pada tahun 2022 sampai 2024 pada nilai-nilai net profit margin, return of investment, dan nilai return on equity tidak mampu mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan, bahkan tidak dapat meningkatkan persentase keuntungan, sehingga kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang baik dalam konsisten mendapatkan keuntungan. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.